Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Pertama yang saya hormati dosen penguji pada sidang tesis hari ini, Bapak Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc dan Bapak Dr. Yohanri Eskom Mkom. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Simulasi Monte Carlo dalam memprediksi tingkat pendapatan advertising, studi kasus di percetakan fund advertising Jambi. Dosen pembimbing yang pertama Bapak Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc dan Bapak Insinyur Gonadi Widi Nurcahyo MSc PhD. Latar belakang yang pertama, percetakan fund advertising adalah salah satu percetakan terpopuler di Provinsi Jambi, terutama di daerah Kerinci dan Sungai Penuh. Permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini adalah kemungkinan pendapatan yang diterima oleh percetakan fund advertising yang diharapkan dapat membantu pemilik usaha dalam mempersiapkan kebijakan terhadap probabilitas situasi usaha yang akan datang. Kemudian data yang diolah adalah data pendapatan tahun 2017 sampai 2019 yang bersumber dari percetakan fund advertising. Yang selanjutnya data dilakukan pemodelan dan simulasi menggunakan metode Monte Carlo untuk mendapatkan kemungkinan tingkat pendapatan advertising untuk tahun berikutnya. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mensimulasikan metode Monte Carlo agar dapat memprediksi secara optimal tingkat pendapatan untuk tahun berikutnya. Yang kedua, bagaimana penerapan pemrograman PHP sebagai sistem implementasi data. Selanjutnya, bagaimana menguji kinerja sistem agar mendapat tingkat akurasi yang maksimal untuk membantu pemilik usaha dalam membuat kebijakan. Batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode Monte Carlo untuk memprediksi tingkat pendapatan advertising. Yang kedua, data yang diolah adalah data pendapatan tahun 2017 sampai 2019 yang bersumber dari percetakan fund advertising dan pengujian penelitian menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama memprediksi tingkat pendapatan advertising di percetakan fund advertising Jambi, menganalisa data pendapatan di percetakan fund advertising Jambi, membangun pemodelan menggunakan metode Monte Carlo, dan menguji metode yang digunakan terhadap masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, landasan teori. Prediksi merupakan suatu proses keilmuan dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang secara teratur dan logis berdasarkan fakta yang diperoleh dari masa lalu untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan. Selanjutnya, metode Monte Carlo adalah simulasi probabilitas yang digunakan untuk memahami dampak risiko dan ketidakpastian dari peramalan perspektif keuangan dan waktu skenario terbaik dan terburuk. Adapun rumus yang digunakan dalam simulasi Monte Carlo ini adalah yang pertama dalam mencari fungsi probabilitas distribusi frekuensi di mana probabilitas distribusi frekuensi sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah atau total frekuensi. Selanjutnya, dalam mencari distribusi kumulatif di mana distribusi kumulatif per frekuensi
sama dengan probabilitas distribusi frekuensi ke I atau frekuensi yang dicari dikurang dengan distribusi ke I. Selanjutnya, membangkitkan bilangan acak dengan menggunakan metode linear congruent method atau LCM dengan rumus XI plus 1 sama dengan D dikali XI plus P mod B dengan syarat D dan P kecil dari B dan nilai XO besar dari 0, di mana XI bilangan awal yang ditentukan, D adalah konstanta perkalian, B adalah konstanta penambahan, mod adalah modulus, dan B batasan nilai bilangan acak membangkitkan bilangan acak. Selanjutnya, kerangka kerja penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data literatur. Selanjutnya, menetapkan skala pengumpulan data. Kemudian, menganalisa data. Selanjutnya, penerapan metode Monte Carlo. Selanjutnya, implementasi sistem. Dan terakhir adalah pengujian hasil. Baiklah, di sini adalah persiapan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah data historical atau data sebelumnya yang akan dijadikan bahan untuk melakukan simulasi. Untuk simulasi penentuan pendapatan, data yang diperoleh dari data pendapatan percetakan fund advertising tahun 2017 sampai 2019. Di sini dirincikan pendapatan tahun 2017 dari bulan Januari sampai Desember. Demikian pula dengan pendapatan 2018 dan 2019. Setelah data per tahun telah ditentukan atau dirincikan, kemudian menentukan distribusi probabilitas, menentukan distribusi kumulatif, dan menentukan interval angka acak per pendapatan per tahun. Yang pertama di sini adalah pendapatan tahun 2017. Dari pendapatan 2017 yang telah dirincikan tadi dapat ditentukan distribusi probabilitas dengan cara sesuai dengan rumus tadi, frekuensi dibagi dengan total keseluruhan frekuensi. Maka di sini dapat diketahui bahwa untuk bulan Januari 53 juta dibagi dengan total keseluruhan pendapatan yaitu 627 juta, maka distribusi probabilitas sama dengan 0,08. Demikian juga untuk bulan kedua, di mana 66 juta dibagi dengan 627 juta, maka hasilnya 0,11. Dan seterusnya untuk bulan selanjutnya. Untuk distribusi kumulatif didapat dengan untuk frekuensi pertama, distribusi kumulatif sama dengan distribusi probabilitas untuk frekuensi pertama. Selanjutnya untuk mencari distribusi kumulatif yang kedua, di mana distribusi kumulatif pertama ditambah dengan distribusi kumulatif distribusi probabilitas kedua, maka akan menghasilkan 0,19. Demikian untuk yang ketiga, distribusi kumulatif yang kedua ditambah dengan distribusi probabilitas frekuensi yang ketiga, maka menghasilkan 0,27. Demikian seterusnya untuk mencari interval angka acak, di mana di sini ditentukan interval angka acak dimulai dari angka 0 sampai dengan 99, maka didapat untuk yang pertama adalah 0 sampai 7, 8 sampai 18, 19 sampai 26, 27 sampai 35, 36 sampai 42, 43 sampai 50, dan seterusnya 91 sampai 99.
Interval angka acak ini nantinya digunakan untuk penentuan simulasi pendapatan 2018. Nanti angka acak akan disesuaikan dengan interval angka acak yang telah didapat pada pendapatan 2017, maka akan mendapatkan simulasi pendapatan 2018. Demikian juga untuk pendapatan 2018 juga dalam pencarian distribusi probabilitas dan distribusi kumulatif serta interval angka acak sama prosesnya dengan pendapatan 2018. Kegunaannya adalah setelah dicari interval angka acak untuk pendapatan 2018, maka nantinya tabel ini dapat digunakan untuk menentukan simulasi data pendapatan tahun 2019. Demikian untuk 2019, di mana interval angka acak dari pendapatan tahun 2019 nantinya digunakan untuk mendapatkan data simulasi pada tahun 2020. Selanjutnya, membentuk bilangan acak. Bilangan acak di sini ditentukan D sama dengan 5, P sama dengan 7, B sama dengan 99, dan XO sama dengan 81. Di mana angka ini ditentukan dengan cara dengan ketentuan D dan P kecil dari B dan XO besar dari 0. Nilai angka acak ini atau angka random ini nantinya digunakan untuk memprediksi pendapatan untuk setiap tahunnya. Nanti per tahunnya tetap menggunakan angka ini untuk dalam memprediksi pendapatan. Setelah dilakukan atau dibangun bilangan acak, maka angka acak ini digunakan untuk mendapatkan simulasi pendapatan, di mana untuk pendapatan 2018 dengan menggunakan angka acak yang telah ditentukan tadi disesuaikan dengan data pendapatan 2017 melalui interval angka acak, maka didapatkan simulasi pendapatan untuk tahun 2018. Setelah didapatkan data simulasi, kemudian dibandingkan dengan data real, di mana rumusnya adalah untuk di mana angka terkecil dari data real atau data simulasi dibagi dengan angka terbesar, kemudian dikalikan 100, yang akan menghasilkan akurasi dalam bentuk persentase. Demikian juga untuk hasil pendapatan 2019, di mana tabel acuannya adalah pendapatan tahun 2018 dengan berpedoman pada interval angka acak tahun 2018. Demikian juga untuk tahun 2020. Di sini di tahun 2020 hanya melampirkan data simulasi karena data real tahun 2020 belum diketahui keseluruhan per tahun, maka untuk hasil dari simulasi pendapatan 2020 hanya berupa data simulasi saja. Kesimpulan, simulasi Monte Carlo dapat memprediksi secara optimal tingkat pendapatan percetakan fund advertising Jambi dengan menggunakan data pendapatan tahun sebelumnya dalam memprediksi pendapatan tahun berikutnya. Yang kedua, penerapan pemrograman PHP sebagai sistem implementasi data dapat diandalkan karena perhitungan prediksi pendapatan advertising sesuai dengan yang dilakukan secara manual di Excel serta dapat menghemat waktu dalam melakukan prediksi. Kemudian hasil simulasi Monte Carlo melalui perhitungan secara manual dan Excel dan sistem yang diterapkan dengan menggunakan pemrograman PHP memperoleh tingkat akurasi prediksi pendapatan advertising, di mana untuk tahun 2018 sebesar 89,2% dan 2019 sebesar 90,88%.
Melihat persentase keberhasilan prediksi pendapatan 2018 dan 19 dengan nilai rata-rata akurasi prediksi sebesar 90,04%, maka pemodelan dan simulasi Monte Carlo dapat diandalkan dalam memprediksi tingkat pendapatan advertising, di mana tahun 2020 diprediksi pendapatan untuk tahun 2020 adalah 639 juta rupiah. Sehingga dapat membantu pemilik usaha percetakan dalam menentukan kebijakan usaha berdasarkan pendapatan yang telah diprediksi. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.